Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh umat beragama. Perkenalkan, nama saya Imam Hidayat, salah satu dosen tetap di program studi Sistem Informasi, lebih tepatnya di Fakultas Teknik Universitas Bakti Indonesia, Banyuwangi. Video ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen 2026, lebih tepatnya dalam aspek pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan secara singkat terkait mata kuliah yang saya ampu di program studi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dengan bobot 2 SKS dan kode TSINF 1107. Pada mata kuliah pengantar manajemen ini, mahasiswa akan mempelajari terkait konsep dasar manajemen yang meliputi pengertian dasar manajemen, pengetahuan, serta pemahaman dalam aspek organisasi, mulai dari merencanakan organisasi, pengorganisasian secara mandiri, koordinasi, faktor motivasi, serta faktor kepemimpinan dalam organisasi. Dan juga penggunaan sistem informasi manajemen pada faktor manajemen. Pada intinya, mata kuliah pengantar manajemen ini tidak hanya berfokus kepada konsep-konsep dasar manajemen, tapi juga mengembangkan ilmu manajemen keteknikan atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang ada dalam dunia saat ini. Pada mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki beberapa aspek dalam capaian pembelajaran lulusan, yaitu 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan khusus. Yang mana sikap memiliki 3 poin. Poin pertama yaitu menginternalisasi nilai norma dan etika dalam akademik. Nilai yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan poin yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Sedangkan dalam aspek pengetahuan ada 4 poin yang tertera. Yang pertama yaitu menguasai konsep teoritis yang mengkaji, menerapkan dan mengembangkan, serta mampu memformulasikan dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Poin yang kedua, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, teman sejawat, baik di dalam ataupun di luar lembaganya. Poin yang ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Poin yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun aspek yang terakhir yaitu aspek keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk menjadi seorang wirausaha di bidang teknologi informasi ataupun di bidang sistem informasi. Adapun CPMK mata kuliah ini atau capaian pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan evolusi teori manajemen, itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian, bentuk, fungsi, dan ciri-ciri perencanaan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional, permasalahan, dan pemecahannya. Untuk yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui pengendalian dan metode pengendalian. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik. Pada mata kuliah pengantar manajemen ini, kita melakukan 16 kali tatap muka, yang mana 2 diantaranya sudah terhitung ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk pertemuan pertama, konsep dasar manajemen atau teori dasar manajemen itu menjadi pertemuan pertama, dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu evolusi teori manajemen atau sejarah perkembangan manajemen dan juga pendekatan sistem manajemen. Untuk
materi selanjutnya kita sudah masuk kepada perencanaan strategis yang mana akan memaparkan hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi lain atau proses penyusunan perencanaan. Selanjutnya kita sudah akan memasuki materi pemecahan masalah seperti pengambilan keputusan, macam keputusan manajemen atau macam-macam keputusan manajemen, dan juga tahap-tahap pengambilan keputusan dalam manajemen. Koordinasi dan rentang manajemen, kebutuhan koordinasi, mekanisme pengorganisasian dasar, rentang manajemen, prinsip-prinsip manajemen, itu menjadi materi yang kelima. Materi yang keenam ialah prinsip-prinsip pendelegasian manajemen. Untuk yang ketujuh ialah sentralisasi dan desentralisasi atau keuntungan dan kerugian dalam desentralisasi. Jadi itu beberapa materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pengantar manajemen ini. Adapun referensi yang saya gunakan salah satunya yaitu Amirullah dan Riyad Hanafi, pengantar manajemen edisi pertama, cetakan pertama di Geraha Ilmu Yogyakarta pada tahun 2002, dan juga James A. Stoner and Edward F. Freeman, manajemen jilid 1 dan jilid 2 Intermedia Jakarta, dan juga buku ajar yang saya miliki yaitu pengantar dasar manajemen. Aspek penilaian dalam mata kuliah pengantar manajemen ini meliputi ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 25%, tugas 25%, kuis 15%, serta kehadiran 15%. Untuk selanjutnya akan ditampilkan video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen, semoga dapat menjadi acuan dalam video pembelajaran ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi seluruh umat beragama. Baik adik-adik, terima kasih telah datang di pertemuan yang kesekian kalinya. Saya harap ia tidak pernah bosan dalam mencari pendidikan atau belajar di dunia pendidikan. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ritual kita seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan absen dulu. Mungkin ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Ada tidak ada ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke, thank you kalau sudah hadir semua. Kita panggil Novi. Ada. Pipi. Oke. Presti. Hadir semua ya. Kalau hadir semua nanti kita parafnya terakhir saja. Kalau sudah hadir semua. Baik, terima kasih. Mengacu kepada pertemuan kemarin teman-teman, kita sudah belajar terkait apa itu faktor motivasi. Jadi untuk saat ini kita akan beralih kepada materi selanjutnya, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Yang mana kita pasti sudah tahu bahwasanya itu kita sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, tapi belum tentu bisa memimpin. Mungkin dari teman-teman dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi ada yang bisa menjelaskan apa itu kepemimpinan? Monggo Mr. Sadili. Jadi kepemimpinan yang saya pahami di sini adalah kemampuan mengarahkan dan menggerakkan orang yang kita ingin gerakkan. Oh, thank you. Tepuk tangan dulu buat Sadili. Terima kasih Mr. Sadili. Baik teman-teman, berbicara tentang kepemimpinan, sepakat dengan yang dijelaskan oleh adik Sadili atau teman kita, bahwasanya kepemimpinan itu ialah suatu karakter yang bisa menggerakkan faktor motorik kita. Seperti itu. Jadi kepemimpinan itu atau pemimpin bukan hanya yang bisa memimpin, tapi juga bisa membawa seluruh karyawannya ke energi yang positif. Itu kepemimpinan yang baik. Ini adalah beberapa pengertian kepemimpinan menurut beberapa para ahli. Bahwasanya kepemimpinan itu ialah kemampuan mempengaruhi orang-orang dan menyediakan tempat kepada mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh
Sadili tadi, bahwasannya kepemimpinan itu bukan hanya melulu untuk diri pribadi, tapi untuk kemajuan suatu organisasi. Contohnya, kepemimpinan atau pemimpin di satu kelas. Ketua kelasnya si A, kalau hanya berjalan sendiri tanpa ada followersnya, bukan kepemimpinan. Itu hanya skala kecil. Kalau di skala besar, seperti perusahaan, kepemimpinan itu banyak macamnya. Ada yang dari pimpinan pusat, setelah itu pimpinan organisator, pimpinan pabrik, pimpinan cabang, semuanya itu ada pemimpinannya. Baik teman-teman, jadi Gibson dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah upaya menggunakan berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi. Itu sama dengan yang kita pelajari kemarin, bahwasannya faktor motivasi juga penting dalam dunia kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan itu adalah salah satu gaya dalam suatu organisasi yang tidak bisa dipecahkan. Itu menurut Gibson dan kawan-kawan. Untuk selanjutnya, menurut Greenberg dan Bacon pada tahun 2000 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi anggotanya untuk mencapai tujuan kelompok. Sama seperti yang saya sampaikan tadi atau yang saya paparkan tadi, bahwasalnya kepemimpinan harus bisa maksud saya harus bisa mendoktrin followernya ke arah yang positif. Itu pemimpin. Kalau kita sandingkan dengan gaya-gaya modern seperti saat ini, bisa dibilang itu pemimpin harus memiliki wibawa atau aura yang baik. Itu menurut Greenberg dan Bacon pada tahun 2000. Di sini teman-teman kita sudah masuk ke ranah perspektif kepemimpinan, yang mana ada 5 perspektif dalam kepemimpinan. Yang pertama itu kompetensi or trait or kompetensi perspective trait. And second, behavior perspective. And the third, contingency perspective. And the fourth is transformational perspective. And the last, romance perspective. Ini kita paparkan. Yang pertama itu kompetensi trait perspektif. Itu mengidentifikasi karakteristik dari pemimpin yang efektif. Mungkin teman-teman bisa dipahami kalau bertemu dengan teman sejawat atau teman diskusi, ada yang selalu condong memberikan kayak pendapat atau condong memberikan argumen. Itu bisa kita bahasakan dengan kompetensi trait atau mengidentifikasi karakteristik dari pemimpin yang efektif. Contohnya, di pertama tadi ketika saya bertanya tentang apa itu kepemimpinan, Mr. Sadili menjelaskan bahwasanya kepemimpinan ialah suatu hal yang dapat mengorganisir. Itu adalah salah satu ciri kompetensi trait perspektif yang bisa kita pilih untuk jadikan acuan kepemimpinan. 1. Mr. Sadili sudah memiliki satu kompetensi dalam dirinya sebagai pemimpin. Itu juga yang menjadi acuan buat teman-teman itu memilih suatu pemimpin atau memilih seorang pemimpin. Yang kedua ialah behavior perspektif. Ini teman-teman karena pada pertemuan kemarin kita belum ada luarannya, jadi saya harap pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang behavior perspektif. Saya limpahkan ini kepada teman-teman. Jadi luarannya nanti teman-teman berbentuk artikel yang berkaitan dengan behavior perspektif. Mungkin dapat dipahami dari behavior perspektif untuk tugasnya. Oke, terima kasih. Kalau bisa dipahami, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kontingensi perspektif. Yang mana dalam kontingensi perspektif ini kita lebih penting kepada kompetensi yang aktif bergantung pada situasi, konteks, atau kondisi tertentu. Jadi, untuk kontingensi perspektif, kita hanya berfokus kepada kompetensi yang aktif bergantung pada situasi, konteks, atau kondisi tertentu. Ini berbanding kebalik dengan kompetensi trait
perspektif, yang mana kompetensi yang lebih menonjol ialah keaktifan atau kompetensi dalam kepemimpinan. Kalau untuk kontingensi perspektif itu tergantung konteks situasional. Jadi ya kita bisa menunjukkan apa yang kita miliki, tapi tergantung situasi lagi. Jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya memiliki aura atau daya atau gaya kepemimpinan yang baik, tapi juga dapat menyandingkan gaya dan kepemimpinan itu di tempat yang baik pula. Itu yang dimaksud dengan kontingensi perspektif. Contohnya ada dari situasi kerja, budaya organisasi, lingkungan bisnis, tugas dan tanggung jawab, tingkat perubahan dan kedisiplinan. Itu menjadi salah satu faktor juga yang mempengaruhi di kontingensi perspektif. Sejauh ini dapat dipahami ya? Baik, selanjutnya transformasional perspektif, guys. Jadi menjelaskan bagaimana pemimpin merubah organisasi dengan menciptakan, mengkomunikasikan, dan memperlihatkan model visi sebuah organisasi. Jadi ini adalah bentuk kampanye seorang pemimpin, yang mana kita dapat memilih seorang pemimpin sebelum mereka atau pemimpin sudah melakukan kampanye. Kita sudah tahu, oh ketika kita ikut pemimpin ini kita akan dibawa menuju tujuan yang pasti. Ketika kita memilih pemimpin yang ini, kita akan dibawa menuju tujuan yang belum pasti. Disinilah transformasional perspektif. Yang dimaksud transformasional ini ialah transparansi seorang pemimpin terhadap karyawan, terhadap follower, terhadap bawahan, yang dimaksud dengan transformasional perspektif. Jadi dalam perspektif transformasional ini, kompetensi dilihat sebagai kemampuan individu untuk mendorong perubahan atau change. Yang kedua, mengembangkan visi masa depan, berinovasi, menginspirasi orang lain, meningkatkan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Ini misi yang harus dimiliki seorang pemimpin. Untuk selebihnya, kalau di transformasional perspektif ini lebih berfokus kepada gaya kepemimpinan yang transformasional atau transparansi. Itu kalau di gaya kepemimpinan dalam segi modernisasi, guys. Jadi transformasional perspektif sama halnya dengan gaya transaksional perspektif kalau di kepemimpinan modern. Selanjutnya yaitu romance perspektif. Ini salah satu perspektif yang sering banyak kita lihat, yang mana romance perspektif atau leader perspektif, perspektif yang memandang bahwa keberhasilan atau kegagalan organisasi seringkali lalu dikaitkan dengan peran pemimpin. Jadi seringkali kita kalau ada pemimpin, proyek kita gagal, yang disalahkan pertama pasti pemimpinnya, karena pemimpinnya kurang kompetens lah, pemimpinnya kurang cerdik, kurang lincah. Seringkali terdapat demikian. Berbanding terbalik, guys, berbanding terbalik dengan romance perspektif. Jadi kalau kita bandingkan dengan perspektif sebelumnya, romance perspektif ini lebih, kita bisa bilang itu lebih kayak kalem, tapi menusuk. Jadi perspektif ini lebih berfokus atau titik fokusnya itu kepada tingkat keberhasilan. Kalau perspektif yang lain yang sudah kita pelajari barusan, bahwa itu hanya menekankan kepada gaya kepemimpinan atau how to make our followers be happy or in our target, jadi goals. Tapi kalau kita di romance perspektif ini, itu lebih kepada kepemimpinan dipandang sebagai hasil atribusi sosial, bukan semata-mata tindakan pemimpin. Jadi bisa dibilang hati ke hati. Ini tambahan situational leadership theory, jadi tambahan tentang perspektif. Di sini juga ada 4 model kepemimpinan, ada telling, selling,
participating, and delegating. Jadi ini 4 model kepemimpinan. Jadi, ya baik, mungkin ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Alvina. Sebenarnya materi ini sangat menarik sekali ya bagi saya karena sebagai pelajar. Tapi kita tadi sudah disampaikan terkait dengan kepemimpinan dan juga daya kepemimpinan modern ini. Lalu selanjutnya mungkin pertanyaan saya adalah apa hubungan antara kepemimpinan itu sendiri dengan gaya kepemimpinan modern ini? Oke, tepuk tangan dulu buat Nada dulu. Berarti pertanyaannya terkait tentang hubungan perspektif kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan modern. Baik, ini pertanyaannya ya luar biasa nih ya. Jadi mungkin sedikit saya paparkan dulu. Walaupun sebenarnya kita juga akan membahas tentang gaya kepemimpinan modern dan klasik di materi depan, tapi akan saya spill sedikit. Jadi teman-teman, untuk gaya kepemimpinan modern itu lebih mengacu kepada gaya-gaya seorang pemimpin, bukan lagi mengacu kepada perspektif kepemimpinan. Contohnya, gaya kepemimpinan otoriter. Itu 100% itu dikuasai oleh pemimpin. Kebijakan-kebijakan itu dikuasai oleh pemimpin murni 100%. Contohnya ada kebijakan pembaruan struktur organisasi. Si A yang dulunya ada di sekretaris, tiba-tiba diganti menjadi bendahara. Walaupun tanpa sepengetahuan. Itu gaya kepemimpinan otoriter yang mana murni 100% murni 100% dimiliki oleh pemimpin. Maksudnya kebijakannya 100% dimiliki oleh pemimpin. Dan perspektif kepemimpinan tidak bisa masuk kepada gaya kepemimpinan karena bertolak belakang. Karena perspektif kepemimpinan kita lihat itu berdasarkan faktor keberhasilan keseluruhan atau tim. Jadi kalau di perspektif kepemimpinan itu murni mengacu kepada kepemimpinan murni, tapi kalau kepada gaya kepemimpinan modern itu murni mengacu kepada model pemimpin. Dapat dipahami Nada? Oke, terima kasih Nada untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke. Terkait gaya kepemimpinan, ada berapa sih Pak gaya kepemimpinan modern dan gaya yang paling mana yang memang relevan di era sekarang? Oke, terima kasih. Ini juga sangat baik ya. Tepuk tangan dulu. Kembali lagi saya spill teman-teman. Jadi untuk gaya kepemimpinan akan kita lanjutkan di materi selanjutnya. Akan saya jawab saja pertanyaan dari adik Sadili maksud saya. Jadi untuk gaya kepemimpinan itu ada 5, ada 6. Ada yang mengatakan 5 untuk gaya kepemimpinan modern, dan juga ada yang mengatakan 6 gaya kepemimpinan modern yang secara teratur. Tapi kalau kita ulik lebih dalam lagi, sebenarnya banyak gaya kepemimpinan yang ada saya nggak bilang di Indonesia, cuman bilang di perusahaan. Salah 3-nya gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan fungsional, itu juga masuk ke gaya-gaya kepemimpinan modern. Seperti itu. Tapi kalau otoriter sebenarnya mungkin hanya melakukan development ya, development gaya atau model karena sudah ada sejak dulu. Dikembangkannya hanya menjadi beberapa bagian saja. Kalau untuk yang selaras dengan saat ini, saya kira itu lebih ke transaksional. Karena transaksional sudah mengacu kepada peer-to-peer atau keterbukaan antara pemimpin dengan bawahan. Contohnya kebijakan itu sudah bisa dibilang transaksional, transparansi. Itu kalau transaksional. Jadi kalau ada ibaratnya kita digaji, itu semua gaji orang itu tahu. Gaji saya sebagai seorang pemimpin berapa, itu tahu. Dari situ saja itu sudah mengacu kepada transaksional kepemimpinan atau manajer. Tapi bisa juga kita masuk ke gaya
atau model kepemimpinan fungsional. Sedikit banyak sama dengan gaya kepemimpinan transaksional atau transformatif, tapi lebih kepada kebijakan-kebijakan. Kalau murni kebijakan yang mengembangkan visi dan misi itu milik pemimpin. Dapat dipahami? Oke, terima kasih Adik Sadili sudah bertanya dan juga Adik Nada. Semoga teman-teman juga paham dengan apa yang kita sampaikan. Di sini ada sedikit tambahan juga terkait karakteristik seorang pemimpin atau kepemimpinan strategis yang mana memiliki visi yang jelas, berpikir jangka panjang, mampu mengelola perubahan, pengambilan keputusan strategis, membangun dan mengembangkan SDM, berorientasi pada inovasi. Itu salah satu karakteristik atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Bukan hanya tentang perspektif ataupun gaya, tapi karakter juga harus dibangun sejak dini. Jadi buat teman-teman, terutama buat laki-laki, jiwa kepemimpinannya itu harus segera diterbitkan, karena kedepannya pasti akan menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin rumah tangga ataupun jadi RT seperti itu. Nah, di sini overall kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi dan menggerakkan individu atau kelompok agar bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan posisi atau jabatan, tetapi juga kemampuan membangun visi, mengambil keputusan, dan menciptakan perubahan yang positif. Jadi itu overall atau kesimpulan dari pertemuan kita saat ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk luarannya, yang behavior, saya harap nanti minggu depan kita bisa diskusikan bersama. Gak ada yang ditanyakan lagi? Oke, sudah cukup. Mungkin kita absen dulu habis ini karena tadi kan belum tanda tangan. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadi pertemuan yang indah dan menjadi wawasan baru buat teman-teman terkait kepemimpinan. Sebelum kita tutup, we can close our agenda today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, the last I say, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, talent wins game, but teamwork and intelligence wins champions.